Halo semuanya, selamat pagi. Kelas nanti saya mulai jam 10.15 ya. Saya mau sholat duha terlebih dahulu.
الذين
Halo, halo, cek semuanya. Tes. Kedengar nggak suara saya? Iya Pak, ada Pak. Oke, Ada Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya, guys? Gimana kabar Mas Nana? Sehat Mas Nana? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Mas Haba gimana Mas Haba? Alhamdulillah baik Pak, sehat Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Ini siapa lagi sih? Mas Aru gimana Mas Aru? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Suara kecil banget Mas Aru. Lemes. Iya, Pak. Udah sarapan Mas Aru? Udah dong Pak, udah. Oke, alhamdulillah, amin. Mas Aldo gimana kabar? Sehat Pak sehat. Alhamdulillah. Oke. Ya, ini pertemuan pertama setelah libur cukup panjang ya. Dari pertengahan ya kayaknya pertengahan April ya. Enggak ada yang awal ya. Saya lupa sih. Agak lumayan panjang lah, hampir 2 minggu lebih kayaknya ya. Dan ini juga pertemuan pertama setelah Lebaran ya. Jadi saya ingin mohon maaf lahir batin dulu kepada kalian. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan kata maupun sikap selama mengajar. Ya, walaupun saya nanti akan mungkin membuat salah lagi, tetapi ya setidaknya memaafkan untuk kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu. Oke, gimana Lebaran kalian sama liburan kemana aja nih semuanya nih? Mas Abah kayaknya jalan-jalan mulu nih saya lihat nih di IG story-nya. Oh saya kecelakaan Pak. Seriusan, Inojun, kok bisa? Ya bisa lah kan saya naik motor ke kampus. Bukan, maksudnya bukan bisanya, kayak kronologisnya gitu loh. Gimana? Ada pemudik nih, nah dia takut pakai motor kan. Nah pas saya jatuh, pas pemudik yang di depan saya ini jatuh ke belakang kan otomatis. Nah itu kan jalur Pantura kan rata-rata kan 60 km per jam tuh Pak. Barbar Ya, ya. nah, ya rata-rata segitu kan. Kalau kurang daripada itu kan kita bisa ketabrak kan. Saya akhirnya nabrak itu. Kalau menghindar saya nggak bisa karena kan ada pemotor ya, kena kanan. Oh. Kalau ke kiri, ngegelindingnya ke kiri tasnya. Kalau saya ngerem mendadak, melintir. jauh lebih banyak lagi Pak. Oke, ya. Berarti gara-gara ada barang jatuh ya. Tapi gimana kondisi Mas Haba? Sempat geser sih kaki saya, sama tangan kiri saya masih sakit. Tapi udah lagi proses penyembuhannya? Iya masih proses Pak. Oke, alhamdulillah deh. Diurut atau ke ahli tulang atau ke mana? Atau ke Panarji gitu? Ini diurut cuma 1 kali aja Pak. Oke, selebihnya kayak udah penyembuhan secara manual gitu ya? Masa alami? Mungkin saya akan urut lagi. Oke, semoga segera membaik ya. Berarti posisi di mana Mas Haba sekarang? Sekarang di Jakarta Pak. Saya udah balik lagi. Oh di Jakarta. Lah, baliknya naik apa? Motor lagi? Motor lagi. Bisa nyetir? Ya bisa lah. Kan 2 minggu saya. Lumayan lah. Cukup. Walaupun masih sakit sekarang ya, tapi lumayan. Iya. Kemarin pulang kemana emang Mas Haba? Majalengka Pak. Oh Majalengka, ya. Saya kenal salah satu banyak fuckboy di sana sih. Majalengka. Mungkin salah satu Mas Haba. Oke. Kalau yang lain gimana nih? Pada mudik? Mas Nana mudik, Mas Nana? Iya Pak. Kemana Mas Nana? Ke Banten. Itu nggak mudik sih ya sebetulnya ya. Ini juga Banten kan soalnya. Banten mananya Mas Nana? Di dekat Serang. Oh ya lumayan sih. Ya lumayan. 60 kiloan ya. Ya kan kalau dari Tangsel. Tapi selamat aman-aman kan Mas Nana? Aman Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Mas Aldo gimana Mas Aldo? Mudik nggak Mas Aldo atau jaga kandang? Ini lagi ke toilet pakainya Pak. Oh iya benar. Ya udah Mas Aru dulu kok gitu. Nggak kemana-mana Pak. Stay aja di sini. Iya. Apa asli mana Mas Aru? Asli sini Ciledug Pak.
Seriusan? Iya, Wah, dari mana Mas Aru? Saya lupa. di Parung Serap, Pak. Oke. Dekat sih, dekat. Tahu Puri Beta ya berarti ya? Kenapa, Pak? Tahu Puri Beta? Tahu, Pak, tahu. Rumah saya di situ. Lumayan Nanti lah, Pak, deket. boleh lah main-main ya, nanti kita discuss penting. Oke, kok gitu ini apa namanya, alhamdulillah sudah kembali on semua. Semoga setelah liburan panjang ya semakin semangat apa namanya untuk menjalankan sisa semester. Tinggal berapa pertemuan ya? 7 pertemuan lagi ya, more or less 7 pertemuan lagi. Untuk nanti dipersiapkan ya juga untuk kelengkapan dari UAS itu kita akan banyak membahas terkait SDD juga, SRS juga dilengkapi ya. Kemarin siapa yang ngechat saya ya pas lagi libur-libur, Mas Haba ya, benar ya? Mas Haba bukan sih ngechat saya? Yang mana Pak? Yang udah yang Iya. Iya Pak, kan kita Ya. berdua Pak, Nana sama saya. Iya, Mas Haba sama Mas Nana. Ya, itu udah saya apa namanya baca. Nanti apa namanya nilai juga udah saya ini ya tambahkan juga. Harapannya nanti buat di UAS itu bisa lebih diperbaiki ya, bukan diperbaiki sih, maksudnya untuk keduanya ya lebih disempurnakan gitu kan, karena itu lebih ke arah untuk SRS dan SDD-nya nanti untuk di akhir semester. Sama nanti untuk UAS itu adalah dari yang sudah dibuat ya, dari yang sudah dibuat di SRS ini, membuat aplikasinya itu dipresentasikan ya, dipresentasikan aplikasinya itu kan. Jadi memang bukan hanya sekedar documentation, tetapi memang harus sampai digarap ya, digarap karena nanti itu mungkin ya 1 minggu sebelum UAS ya, itu kita kayak kalian akan mempresentasikan dari hasil yang sudah kalian buat. Nanti UASnya sama insya Allah akan take home juga ya untuk kelengkapan dari dokumentasinya. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Udah panjang banget ya prolognya ya, baru berdoa ya nggak apa-apa. Kita berdoa terlebih dahulu, semoga kelas kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan oleh Allah atau Tuhan. Mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Ya, ini saya mau absen terlebih dahulu. Nggak usah absen sih, sebentar tadi juga udah muncul ya. Tapi saya mau apa namanya di Excel saya dulu ini. Mas Aru ada, Mas Nana ada, Mas Aldo ada ya, Mas Aldo ya? Udah balik belum Mas Aldo? Mas Haba ada. Oke, kemudian oke. Ini kita hari ini kita akan membahas kita akan membahas terkait software arsitektur atau arsitektur perangkat lunak. Jadi yang ada arsitekturnya itu nggak cuma sekedar rumah ya. Untuk perangkat lunak pun juga ada arsitektur ya. Sebelum kita masuk ke software arsitektur, ada yang tahu nggak sebelumnya apa itu arsitektur? Software arsitektur maksudnya. Monggo. Siapa nih? Coba lihat. Siapa nih kira-kira? Mas Aru, kira-kira apa Mas Aru? Apa itu software arsitektur? Mungkin sebuah rancangan, Pak, yang ingin kita buat. Untuk
untuk membuat nih perangkat lunak. Oke, nice answer. Ada yang mau menambahkan? Mungkin Mas Nana atau Mas Aldo, Mas Haba? Saya mungkin mau tambahkan dikit. Monggo, gimana Mas Aldo? Apa kira-kira? Menurut Software saya, arsitektur. software arsitektur itu kayak struktur gitu, struktur untuk membangun sebuah aplikasi perangkat lunak. Oke ya, struktur, terus habis itu rancangan ya, gambaran gambaran terkait aplikasi yang akan kita buat ya. That's good answer. Ada yang lagi mau nambahkan? Saya Pak, Monggo Mas Ana. kalau menurut saya kayak sebuah proses atau komponen untuk membuat aplikasi. Oke, Sebuah proses intinya. komponen, proses ya, prosesnya berarti ya. Iya Pak. Proses untuk membuat sebuah aplikasi ya. Oke. Mas Haba mau nambahin nggak Mas Haba? Komponen kerangka perangkat lunak, Pak. Oke, komponen kerangka lunak ya. Semuanya benar. Jawabannya software arsitektur itu ya dia akan memberikan gambaran dari komponen-komponen perangkat lunaknya. Tidak hanya terdiri dari proses saja ya, tapi benar semua komponennya gitu kan, karena di dalam software arsitektur atau arsitektur perangkat lunak ini sendiri ada untuk arsitektur datanya, ada arsitektur dari teknologinya, ada arsitektur perangkat lunaknya, bahkan rekayasa perangkat lunak atau rekayasa PLN ini juga menjadi sebuah bagian dari software arsitektur gitu. Ya, kita next. Nah, bisnis yang pertama kali akan kita bahas sebelum masuk ke dalam software arsitektur adalah business process engineering atau bisa disingkat sebagai BPE. Ya, BPE. Dari namanya aja, soalnya kan kita adalah untuk untuk proses ya, proses untuk mendapatkan suatu bisnis proses yuk. Yaitu proses engineering lah, proses engineering untuk mendapatkan sebuah bisnis proses. Nah, dalam proses bisnis proses engineering ini ya, ini pertama adalah menggunakan sekumpulan prosedur, metode dan tool yang terpadu untuk menentukan bagaimana sebuah sistem informasi dapat memenuhi tujuan strategis perusahaan. Jadi, ketika kita membuat ya sebuah sistem informasi gitu kan sebetulnya, ini ya kita harus memperhatikan sebetulnya. Saya nyalakan dulu. Kita harus memperhatikan ya bahwa sistem informasi yang akan kita buat ya, ini dapat memenuhi tujuan strategis perusahaan. Jadi dalam proses ini, bisnis proses engineering ini ya, sebetulnya ya jelek banget tar. Bisa diandu nggak sih? Ntar ya. Oh, eraser bisa. Oke. Nah, ya dalam proses bisnis ini ya, bisnis proses engineering ini ya. Ini untuk proses dari ini ya, untuk melakukan pembuatan bisnis prosesnya ini menggunakan sekumpulan prosedur, metode dan tool ya. Untuk menentukan bagaimana sistem informasi dapat memenuhi tujuan strategis perusahaan. Jadi tidak hanya sekedar membuat sistem informasi untuk pencairan anggaran gitu kan sebetulnya, atau cuma biar tidak kalah oleh pesaing gitu kan sebetulnya, atau biar nggak ketinggalan jadul, tapi apa? Kita harus melihat sebetulnya tujuan strategis perusahaan apa. Gitu. Kita harus bisa membuat sebuah aplikasi, nggak hanya sistem informasi, aplikasi apapun gitu, software atau perangkat lunak apapun, untuk apa? Memenuhi tujuan strategis perusahaan. Nah, kemudian dalam proses ini adalah fokus pada perusahaan, ya kan, fokus pada perusahaan, baru kemudian ke area bisnis. Nah, kemudian ada menciptakan model enterprise, ya, model enterprise, model data, dan model proses. Nah, ini sebetulnya terkait dari ini benar yang namanya ITSM sih sebetulnya ya. Ini ranah dari ITSM, Information Technology Service Management. Menciptakan model enterprise seperti apa, model dari bisnisnya ya, model perusahaan seperti apa, kemudian kita baru masuk ke model data ya, model data baru kita masuk kepada dalam model proses yang terakhir. Kemudian di sini yang terakhir adalah menciptakan bingkai kerja untuk distribusi dan kontrol manajemen informasi yang lebih baik.
Jadi empat tahap di engineering ya. Engineering untuk bisnis proses ini adalah ini. Hal-hal 4 poin yang harus diperhatikan. Jadi dia menggunakan sekumpulan prosedur. Yang pertama kali ada fokus kepada perusahaan dulu, baru kemudian ke area bisnisnya. Ya, ke dalam perusahaan itu apa, gitu. Baru area bisnisnya yang ingin kita garap seperti apa, kemudian menciptakan model enterprise, dan terakhir kita menciptakan bingkai kerja untuk distribusi. Nah, definisi. Nah, ini saya ngambil ya sebetulnya. Software arsitektur ini saya ambil definisinya dari buku Roger S. Pressman ya, Software Engineering yang 5th edition ya. Software arsitektur ya merupakan struktur keseluruhan ya, struktur keseluruhan perangkat lunak dan cara struktur tersebut menyediakan integritas konseptual untuk suatu sistem. Nah, yang tadi ya sebetulnya gambaran, kemudian komponen-komponen penyusunnya, kemudian proses dan sebagainya ya. Itu benar, di dalamnya adalah untuk akan membentuk sebuah yang namanya software arsitektur tersebut. Sehingga ketika kita melihat, oh oke, di dalamnya ada, di dalam sebuah aplikasi ini atau perangkat lunak ini memiliki arsitektur seperti ini. Oke, dia teknologi ini, ada ini, dia menggunakan bahasa pemrograman ini gitu kan. Bahkan bisa sampai sedetail itu. Nah, sederhananya arsitektur perangkat lunak ya. PL ini perangkat lunak ya, bukan Panglima ya. Mungkin kalau anak Tangsel tahu SMA 1, Tangsel Panglima. Nih, adalah struktur hierarki komponen program modul, cara komponen ini berinteraksi dan struktur data yang digunakan oleh komponen ya. Jadi tidak hanya sekedar teknologi saja yang digunakan, kemudian dibuat oleh apa gitu kan. Tetapi benar as a whole dari arsitektur perangkat lunak tersebut gitu kan. Disusunnya oleh apa aja gitu perangkat lunaknya. Tuh. Ini kan dia struktur apa? Kenapa disebutnya hierarki? Karena dia memang menyerupai hierarki. Nah, misalnya kita lihat nih contoh nih. Salah satunya nih. Ya, ini salah satu software arsitektur yo. Ini kita ceritanya Apple nggak jadi. Nah, ini ya ceritanya adalah bukan ceritanya, ini adalah salah satu software arsitektur. Ini adalah user ya, sebetulnya user berinteraksi dengan sebuah software di dalamnya ya. Ini di dalam software ini kita lihat nih ada presentation tier, ada logic tier, dan ada database tier. Nah, di dalam presentation tier ya, ini ada beberapa modul, ada pembelian, penjualan, distribusi, kemudian employee and user sama my account. Ya kan? Kemudian di logic tiernya ya, ini kita ada apa aja sebetulnya untuk record new data, kemudian retrieve data sama check user rights. Ini sebetulnya hanya gambaran secara singkatnya. Ya kan? Karena kemudian dari software arsitektur ini nanti akan kita breakdown lagi menjadi sebuah diagram ya yang bisa berupa UML, use case ataupun data flow diagram seperti itu. Kemudian database-nya seperti apa? Nah, ini database-nya dan menggunakan teknologi apa. Nah, jadi di sini balik lagi. Ini dia merupakan struktur hierarki, ya kan? Dia struktur hierarki software arsitektur dari apa? Komponen program, modulnya. Ini modul-modulnya. Cara komponen ini berinteraksi ya, cara komponen dan struktur data yang digunakan komponen. Namun ya, dalam arti yang lebih luas ya, komponen dapat digeneralisasi untuk mewakili elemen sistem utama dan interaksinya seperti itu. Nah, arsitektur perangkat lunak yang sudah saya bilang ya terdiri dari 3. Itu enggak 3, itu 2. Bentar saya. Dia terdiri dari 3 ya. Dari 3 komponen. Yang pertama ada arsitektur data, ada arsitektur aplikasi, dan infrastruktur teknologi itu sendiri. Arsitektur data apa? Arsitektur data menyediakan bingkai kerja ya, atau bingkai kerja bahasa kerennya framework, menyediakan framework ya, bingkai kerja untuk kebutuhan informasi dari bisnis atau fungsi bisnis. Jadi dia memang berfokus ya, namanya aja udah arsitektur data gitu kan, sebetulnya dia memang berfokus untuk apa? Bingkai kerja untuk kebutuhan informasi. Karena gini, data pada dasarnya ya dia tidak memiliki arti apapun sebetulnya data. Sampai dia akhirnya diolah menjadi sebuah informasi gitu. Apalagi data yang benar raw data, metadata gitu kan, sebetulnya dia
pasti dia memiliki value, tetapi dia tidak bisa mendeliver atau bisa menjelaskan sesuatu. Ya kan, oleh karena itu ya, dari data ini ya, sebetulnya arsitektur data ini kemudian ya, ini untuk menyediakan apa? Bingkai kerja untuk kebutuhan informasi gitu. Nah, inilah ketika sudah menjadi informasi lah menjadi sesuatu hal yang penting dari bisnis ya, informasi dari bisnis atau fungsi bisnis tersebut. Kemudian selanjutnya adalah arsitektur aplikasi. Nah, arsitektur aplikasi ini apa? Mencakup elemen-elemen sistem yang mentransformasi objek dalam arsitektur data untuk tujuan bisnis. Jadi yang sudah ada dari arsitektur data ya, ini kemudian dia masuklah ke dalam arsitektur aplikasi gitu loh sebetulnya. Nah, ini mencakup elemen-elemen sistem yang mentransformasikan objek dalam arsitektur data. Jadi dari data-data yang sudah ada, dari arsitektur data yang sudah ada kemudian ditransformasikan menjadi arsitektur aplikasi. Dan kemudian ada infrastruktur teknologi. Nah, jadi tidak hanya sekedar dari ketika software arsitektur tidak hanya dua ini saja nih, bukan hanya arsitektur data maupun arsitektur aplikasi, tetapi kita juga harus memikirkan apa dalam software arsitektur dari infrastruktur teknologinya gitu kan, menyediakan fondasi ya. Ini ada merupakan fondasi untuk arsitektur data dan arsitektur aplikasi seperti itu. Nah, kemudian masuk ke dalam berikutnya adalah yang kita kenal dengan yang namanya hierarki BPE. Ya, atau hierarki tadi apa BPE ada ingat? BPE bisnis process engineering atau apa namanya salah sebuah proses untuk menciptakan bisnis proses dari suatu aplikasi. Nah, di dalam hierarki BP ini ada 4 area sebetulnya. Ada 4 kriteria, 4 parameter. Yang pertama adalah information strategi. Dalam information strategi ya, di sini ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan. Yang pertama adalah tujuan strategi ya, tujuan strategi ditentukan. Jadi dalam information strategi ya, ini sebetulnya ini ISP, Information Strategy Plan ya. ISP di sinilah kemudian kita membuat nih tujuan strategisnya apa gitu untuk dari sebuah perusahaan gitu kan, dari sebuah aplikasi yang ingin kita buat. Tujuan strategi ditentukan. Kemudian faktor sukses atau aturan bisnis yang ditentukan atau namanya tuh KPI sebetulnya atau key factor. KPI-nya ditentukan. Ibaratnya kita sudah menentukan nih tujuan strateginya apa aja gitu kan. Misalnya kayak dari aplikasi ini kita ingin apa namanya bisa lebih memajukan misalnya edukasi gitu, atau bisa memberikan atau meningkatkan user experience ketika sedang makan, let's say gitu kan. Nah, di sini apa faktor suksesnya gitu kan? Oke, faktor suksesnya adalah meningkatnya gitu kan review di Google misalnya gitu kan, atau apa namanya meningkatnya kan terkait user experience gitu kan, meningkatnya kepuasan pelanggan dari ekspresi mereka misalnya gitu kan, atau gimana apa namanya, ini faktor-faktor suksesnya ditentukan gitu kan. Atau tujuan strateginya adalah untuk meningkat yang paling gampang itu adalah yang bisa terukur ya sebetulnya adalah meningkatkan pendapatan per bulannya gitu kan sebetulnya. Nah, faktor suksesnya ya jelas terdapat peningkatan income dibanding bulan sebelumnya atau gimana, atau aturan bisnis yang ditentukan. Kemudian model perusahaan dibuat di sini. Kemudian dari udah information strategi ya, masuk ke dalam yang namanya bisnis area analisis. Nah, bisnis area analisis sebetulnya lanjutan dari information strategi plan. Nah, disinilah proses atau layanan ya dimodelkan ya. Jadi kan kita udah dapat nih sebetulnya tujuan strateginya apa, faktor suksesnya apa, kemudian kan kita bahkan sudah membuat ya model dari perusahaan yang akan kita buat gitu. Nah, kemudian di sinilah kalau di BAA proses atau layanan dimodelkan gitu kan. Proses seperti apa dan layanan apa saja yang akan kita buat itu kita modelkan. Nah, kemudian interrelasi proses dan data.
Nah, di business area analisis juga kita sebetulnya akan namanya menganalisis dari, bisa menggunakan SWOT ya sebetulnya, business area analisis, kemudian bisa melihat bagaimana kompetitor dan seterusnya. Nah, setelah sudah kita melakukan business area analisis ya, kita masuk ke application engineering ini ya, atau yang mata kuliah saat ini gitu kan, sebetulnya application engineering. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah software arsitektur, kita tidak sekedarnya gitu ya langsung sekonyong-konyong hanya berfokus pada pembuatan arsitektur dari dari software itu atau perangkat lunak itu sendiri, tetapi dia itu merupakan suatu kesatuan dari bisnis yang memang kita jalani atau dari perusahaan tersebut gitu loh. Sebetulnya ketika kita ingin membuat tadi sistem informasi, misalnya sistem informasi booking untuk restoran, atau sistem informasi untuk peningkatan layanan dari restoran gitu kan. Nah, itu kita benar harus melihat sebetulnya secara ITSM-nya. Balik lagi ke sini, information strategi plan-nya gitu kan, sebetulnya kita harus melihat. Itulah kita, sehingga ketika kita mengikuti hierarkinya, kita mengikuti path-nya gitu kan, kita bisa melihat gitu, kita bisa mendeliver ITSM yang terbaik gitu loh. Tidak hanya sekedar pembuatan aplikasi gitu kan, tidak sekedarnya dari software arsitektur itu, tetapi kita bisa memang memberikan atau membuat sebuah aplikasi yang akan benar-benar digunakan. Nah, disinilah ketika udah masuk tahap application engineering ya, ini namanya yaitu rekayasa perangkat lunak. Kemudian disinilah dari pemodelan ya, kan ini model perusahaannya sudah dibuat, habis itu proses atau lainnya sudah dimodelkan. Nah, disinilah pemodelan aplikasi atau prosedur yang merujuk pada BA dan batasan-batasan ISP atau information strategy. Jadi ketika kita membuat gitu kan, dari termasuk dari untuk SRS-nya, kemudian dari SDD-nya gitu kan, dari user requirements ya, kita harus melihat juga nih sebetulnya ini dari dua tahap ini sebetulnya. Kita merujuknya atau melakukan referensi pada dua hal ini, yaitu BA dan ISP. Semua BA pun ya, bagian sini pun dia juga sudah mengacu pada ISP gitu kan. Tetapi kita harus kembali lihat nih ketika melakukan pemodelan aplikasi gitu kan, sebetulnya atau pembuatan software arsitektur tersebut, kita harus kembali merefer pada dua hal tersebut, hal ini. Kemudian masuk lagi di tahap berikutnya, yaitu construction and engineering. Nah, construction and engineering, nah disinilah kemudian menggunakan case dan pengujian. Jadi setelah ini kan application engineering sudah, kemudian di sini kita construction and engineering, kemudian kita akan menggunakan case-case yang ada, skema-skema yang sudah ada, dan pengujian seperti itu. Nah, model arsitektur perangkat lunak sebetulnya ada banyak ya. Bahkan kalian pun bisa membuat sendiri gitu loh sebetulnya. Gitu. Arsitektur perangkat lunak, karena ya tadi di base-nya adalah ketika kita membuat arsitektur perangkat lunak itu mengacu pada tadi hierarki BPE gitu kan, dari ISP, BAA gitu kan, application engineering, kemudian construction and engineering. Nah, dari itu kita bisa membuat sebuah software arsitektur. Cuma ini saya akan memberikan sedikit gambaran ya sebetulnya untuk model-model arsitektur perangkat lunak yang saya rasa ini efektif atau efisien, dan banyak kasus-kasus yang ditemukan bisa menggunakan sebuah model arsitektur ini. Jadi ada tiga model arsitektur perangkat lunak ya. Yang pertama ada command and query responsibility segregation ya, atau ini ya singkatan atau bisa disingkat sebagai CQRS. Nah, apa itu CQRS ya? Nah, ini kita akan bahas nanti di next slide. Kemudian juga ada event source atau sumber event, sumber acara gitu kan. Sebetulnya ini biasanya nanti digunakan untuk keperluan dari untuk aplikasi-aplikasi atau perangkat lunak dari
apa namanya reservasi dan seterusnya untuk e-commerce. Nah, kemudian yang terakhir adalah back end for front end. Nah, ini pun sebetulnya penggunaan command and query responsibility segregation ini pun juga bisa di mix match. Nggak cuma ini sih, sebetulnya event source pun juga bisa di mix match dengan back end front end. Karena pada dasarnya back end front end ini adalah gunanya untuk mendapatkan sesuatu atau sebuah aplikasi yang user friendly, gitu kan. User friendly dari apa? Atau bisa memiliki fleksibilitas dibuka di banyak platform, mulai dari mobile ya, mobile atau mungkin PC ya kan, PC, laptop atau bahkan tab sekalipun, seperti itu. Jadi memiliki fleksibilitas yang bagus seperti itu. Nah, bagaimana model dari CQRS? Nah, ini dia CQRS. Kita bisa lihat ya di sini. Modelnya seperti ini, arsitekturnya ya. Dari klien ini bisa dua ya. Bisa dua, bisa antara untuk komen atau bisa untuk query. Loh, emang apa bedanya? Query ini ya, atau deh ada yang bisa tahu nggak apa perbedaan komen sama query? Monggo. Ada yang tahu apa perbedaan komen sama query di dalam CQRS? Kalau nggak salah perintah ya, Pak. Untuk yang apa? Kalau yang command itu perintah, Pak. Kalau yang query ini kumpulan perintah, Pak. Komen perintah gunanya buat apa dia? Komen. Untuk memfetching data, Pak. Kalau query? Sama. Kalau query biasanya buat database, Pak. Untuk apa? Database. Oke, masih kurang tepat. Jawabannya masih kurang tepat. Ayo, ada yang bisa tahu nggak apa perbedaan nih di dalam CQRS ini? Bisa kelihatan loh ini sebetulnya. Comment dan query. Ini perbedaannya apa nih untuk dua proses ini? Mungkin kalau query itu dilakukan secara langsung ya, tanpa melibatkan proses sinkronisasi, Pak. Atau gimana? Benar nggak? Oke, mendekati benar. Sedangkan kalau komen itu dia itu sebuah proses yang dia tuh harus untuk memfetching ataupun mengirimkan data dari klien itu melewati data store kemudian disinkronisasi ke data store yang akhir ya. Oke, ya. Udah sangat mendekati, korek. Itu tadi kata kunci adalah mengirimkan data. Nah, jadi komen ya, ini kan klien nih. Dari klien ya ke komen itu adalah sebetulnya menginputkan data atau memasukkan data. Ya, jadi komen itu untuk memasukkan data ya, mengirimkan data dan sebagainya ke dalam data store. Ya kan? Nah, kemudian query apa? Query itu hanya untuk menampilkan data. Jadi dia hanya untuk memunculkan gitu. Kalau ini untuk memasukkan, ini untuk memunculkan. Nah, di sinilah gunanya dari CQRS ya. Gunanya CQRS. Ketika kita menggunakan arsitektur seperti ini ya, kan normalnya adalah gini. Klien ya langsung ke data store ya kan sebetulnya, baik itu komen ataupun query. Ya kan, sehingga ketika banyak proses penulisan ke dalam database sama pengambilan data, retrieving data dari database ya secara masif, maka kemudian di sini akan trafficnya apa? Lama-lama akan jadi hancur sebetulnya. Bukan di situ. Nah, di sini. Ini dulu. Bukan trafficnya akan hancur. Nah, sementara kalau misalnya dengan adanya dua arsitektur seperti ini ya, ada komen ya dengan CQRS ya, ada komen dan query ya. Nah, ini akan sangat bisa meminimalisir dari terjadinya bottleneck traffic. Kenapa seperti itu? Karena komen itu akan
akan ditulis ke dalam data store tersendiri atau database tersendiri, dan kemudian data store yang ini ya sebetulnya ini adalah replication. Replication dari apa? Data store yang ini. Mungkin ada yang tahu ya, atau pernah mendengar istilah namanya database replication. Nah, inilah gunanya. Data store ini ya, ini hanya diperlukan untuk apa? Keperluan dari membaca atau meretrieve data yang kemudian akan diberikan kepada klien sebetulnya. Jadi tidak harus lagi bertabrakan lagi dengan proses klien untuk menulis data di sini. Jadi dia hanya untuk membaca. Kan kita nggak lucu ketika kita big data ya, kita talking about the big data, ketika ada banyak klien yang lagi menulis gitu kan, memasukkan ke dalam database, tetapi kita untuk membaca aja, untuk meretrieve data itu membutuhkan waktu yang lebih lama gitu kan. Oleh karena itulah di sini ada yang namanya teknologi replication data atau synchronized data gitu kan sebetulnya. Nah, ini ketika kita menggunakan layanan cloud hosting, cloud server kayak let's say Ali Cloud, AWS, web server, kemudian ada juga Microsoft Azure atau GCP, Google Cloud Platform, ini sudah mereka antisipasi. Nah, kemudian keunggulan lagi dengan penggunaan QCRS ini adalah keunggulan lain dari penggunaan QCRS ini adalah kita bisa menggunakan dua teknologi yang berbeda. Ibaratnya gini, untuk data store yang komen ya, atau yang kita akan storekan ke dalam atau kita inputkan ke dalam database, kita bisa menggunakan let's say MySQL atau MongoDB. Atau yang sifatnya adalah relational data RDBMS, Relational Database Management System. Tetapi untuk yang data store di sini ya, sebetulnya yang hanya untuk keperluan di retrieve datanya, kita bisa menggunakan DBMS yang bukan bersifat relasional. Jadi hanya dokumen view gitu kan sebetulnya. Sehingga ini untuk keperluan performance, sehingga data-data yang kita terima itu bisa lebih cepat. Let's say apa? Ketika kita melakukan search gitu ya sebetulnya. Search kita bisa langsung mendapatkan suggestion dengan cepat gitu kan. Nggak ada lama atau kita klik dulu enter baru kita muncul hasilnya. Nah, dengan adanya dokumen view only gitu, dokumen view only dari DBMS gitu kan, dia bisa meretrieve data dengan lebih cepat. Dari data store ini juga kita bisa menggunakan let's say yang bukan menggunakan MySQL lagi, tetapi bisa menggunakan yang namanya bahkan NoSQL gitu kan, sehingga untuk proses retrieving data itu bisa lebih mudah atau lebih cepat. Bisa juga menggunakan Firebase dan seterusnya, yang intinya adalah merupakan sebuah database yang bersifat dokumen view only, bukan relasional, karena tidak ada yang namanya rewriting. Tapi pada dasarnya data-data dari sini merupakan hasil replication dari yang utama seperti itu. Oke. Nah, kita kapan sih sebetulnya menggunakan pola ini? Ya ketika membutuhkan penskalaan aplikasi yang mengharapkan sejumlah beruang ya, sejumlah besar pembacaan dan penulisan gitu kan. Jadi ketika kita tidak terlalu banyak aplikasi yang kita buat itu skala untuk skala untuk pembacaan dan penulisan tidak besar banget ya, tidak sampai jutaan data per menit let's say gitu ya. Ini tidak usah tidak usah menggunakan CQRS. Karena apa? Pada ujungnya kalau kita menggunakan CQRS ini ya, sebetulnya akan terkait dari cost, sebetulnya cost efektifnya gimana gitu. Nah, oleh karena itu jadi di sini harus diperhatikan gitu. Kita kebutuhan untuk aplikasinya untuk membuat aplikasi yang seperti apa gitu. Nah, kita juga ketika kita menggunakan CQRS adalah saat ingin menyiapkan operasi baca dan tulis secara terpisah. Ya, jelas ya dari sini kita bisa melihat karena dia mengandalkan yang namanya ini sync atau yang namanya replication, database replication. Sayangnya dok di ini lebih ke ini sih full teori ya sebetulnya, cuma memang untuk prakteknya kayak sedikit-sedikit dimasukkan seperti itu, tapi tidak ada penggunaan untuk tool
untuk penggunaan tool apapun, karena sebetulnya untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya atau software engineering ini itu diberikan ya atau diambil itu ketika sudah belajar terkait pemrograman web, sudah belajar terkait basis data dan sebagainya, karena dan kita akan langsung terjun langsung untuk proses dokumentasinya, bagaimana kita mengelola atau memanage pembuatan perangkat lunak dari nol banget, dari scratch gitu kan, tetapi kita tidak menyentuh ranah praktikalnya gitu kan ketika proses pembuatan aplikasinya gitu kan. Atau karena kan ingat gak, RPL itu kan terdiri dari beberapa proses ya, dari user requirements gathering, kemudian ada design ya kan, ada kemudian implementation, ada testing sama evaluation gitu kan. Nah, itu kita akan membahas semuanya gitu kan, tetapi ketika di implementation ya kita tidak akan ada ibaratnya oke, kita membuat ngoding live coding gitu kan, tetapi kita akan menyinggung sedikit kayak seperti ini gitu kan. Nanti di desain kita ada sedikit ngebahas terkait desain gitu kan, UI UX, kemudian di FD dan sebagainya. Ini juga sama, ada bagaimana untuk proses implementation dan sebagainya seperti itu, dan yang lainnya seperti itu. Nah, gimana Mas Nana? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian kapan kita tidak menggunakan pola ini? Ya, ketika kita membangun aplikasi CRUD biasa yang tidak mengharapkan banyak membaca dan menulis sekaligus. Ibaratnya kalau misalnya kita hanya membuat sebuah aplikasi CRUD untuk keperluan voting voting ketua BEM misalnya gitu kan, atau misalnya hanya untuk keperluan dari CRUD normal yang tidak terlalu banyak, misalnya kayak terkait inventory deh, sebetulnya untuk terkait inventory itu juga enggak, tapi tergantung sih sebetulnya ya. Ya untuk CRUD biasa ini ya, ini depends dari perusahaannya, seberapa besar perusahaan apa, seberapa besar seberapa besar arus data yang di write sama di fetch-nya. Karena balik lagi terkait dari misalnya gini, kita tadi saya bilang untuk inventory gitu kan, tetapi ini jelas tidak relevan ketika sistem tersebut ya dipakai oleh perusahaan logistik gitu kan, misalnya, atau perusahaan ekspedisi. Jelas inventory itu menjadi sebuah big data yang sangat-sangat besar gitu kan. Tetapi kalau misalnya inventory hanya untuk inventory dari let's say UKM atau ekskul ya gitu kan, ya itu kan tidak terlalu besar gitu kan. Nah, ini tidak usah menggunakan sampai CQRS gitu kan. Jadi hanya bisa ya udah menggunakan arsitektur, bukan arsitektur dari CQRS seperti itu. Kemudian next adalah event source atau sumber ya, sumber acara. Nah, kita bisa lihat nih sebetulnya dari arsitekturnya ini users ya, kemudian dari reservation service ya. Kenapa reservation service? Karena memang banyak digunakan ya. Event source ini adalah digunakan untuk sistem reservasi kursi seperti bus, bioskop atau e-commerce gitu kan, untuk proses memasukkan ke dalam keranjang gitu kan sebetulnya, terus proses pembayaran, proses pengurangan stok dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat ya sebenarnya users, reservation service ya kan. Kemudian ini ada aggregation service-nya. Nah, ini store events gitu kan. Sebab ketika dia store events ya kan, ada event 1 tadi misalnya, event 1 adalah untuk masukin ke keranjang gitu kan sebetulnya. Kemudian ini retrieve current state gitu kan. Kemudian di sini event 2 adalah untuk misalnya melakukan pembayaran. Kemudian ini adalah untuk konfirmasi dan seterusnya. Jadi ini adalah event source. Nah, kapan kita menggunakan event source, yaitu saat operasi CRUD normal tidak cukup baik untuk memenuhi persyaratan gitu. Jadi ketika memang kita menggunakan event source ini ketika ya tadi CRUD biasa udah tidak, CRUD normal sudah tidak bisa digunakan, atau ya sudah sudah tidak bisa di coverage lagi. Nah, kapan tidak menggunakan ini ya ketika operasi CRUD normal cukup baik untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, yang terakhir adalah BFF ya.
Ini bukan best friend forever ya. Kalau BFF, ada yang tahu BFF apa? Back end for front end. Nah, kapan nih menggunakan pola ini? Bisa kita lihat nih sebetulnya. Desktop ya, ini bisa desktop, bisa laptop, bisa apa namanya, bisa komputer, bisa PC dan seterusnya. Nah, ini ya memiliki ya service for desktop clients. Mobile client pun juga sama. Ini mobile client bisa dari yang layar yang 4 inci, itu kan ada yang 5 inci. Ih, jelek banget. Ada yang 5 inci, ada yang 6 inci dan sebagainya. Nah, ini untuk service for mobile client. Ini application service-nya atau application kita. Nah, disinilah dia menyediakan service buat mobile client sama service for desktop. Ibaratnya ini adalah ketika kita ingin memaksimalkan atau memang aplikasi yang kita buat itu menuntut ya atau membuat kita tuh wajib kudu harus banget gitu kan sebetulnya bisa cross platform gitu kan, tidak hanya sekedar dari satu platform aja gitu kan, bukan hanya misalnya dari laptop saja atau dari desktop saja atau mungkin hanya dari tablet saja, tetapi bisa digunakan dari atau untuk beberapa platform gitu kan. Platform ini pun tidak hanya sekedar dari layar ya sebetulnya, tetapi memang misalnya di sini kita mau desktop pun misalnya dari .exe gitu kan sebetulnya kan .exe atau misalnya .dmg misalnya kayak MacBook gitu kan. Kemudian ada juga yang memang keperluan untuk mobile client, untuk aplikasi yang bisa kita download atau install dari Google Play Store atau dari Apple App Store seperti itu. Jadi memang ini tidak hanya sebatas dari tampilan, tetapi memang untuk kompatibilitas digunakannya gitu. Tetapi walaupun dengan konsep BFF ini pun ya ini bisa kita antisipasi semua dengan adanya untuk pengaturan dari apa namanya tampilan yang bagus. Ibaratnya dengan menggunakan aplikasi web sebetulnya itu sudah memberikan win-win solution. Tetapi ada juga sebetulnya ketika user requirements, iya mas kita pokoknya mau ini terinstall di Android, ini bisa juga digunakan di laptop. Ya itu berbeda cerita gitu kan, kita tidak bisa. Tetapi ketika misalnya budgetnya terbatas dan kita apa namanya sebagai konsultan gitu kan memberikan anjuran ya kita bisa dengan mengoptimalkannya dengan menggunakan user interface yang friendly gitu kan sebetulnya, yang bisa fleksibel digunakan di berbagai layar gitu. Nah, kapan menggunakan pola ini ya ketika ingin menyediakan produk atau layanan ya. Kenapa saya bilang produk atau layanan ya, karena pada dasarnya IT pun juga merupakan sebuah service atau layanan untuk berbagai platform. Nah, yang kedua adalah saat ingin mengoptimalkan respons untuk berbagai platform. Kita menggunakan ini application service atau kita bisa menggunakan yang namanya API, application package interface, atau bisa menggunakan API gateway dan seterusnya, atau bahkan menggunakan microservice ya sebetulnya. Satu microservice gitu kan digunakan untuk berbagai platform bisa sekaligus gitu. Bahkan bisa digunakan oleh berbagai perusahaan yang lain gitu kan kalau kita mau ingin menjual microservice yang kita buat seperti itu. Kapan tidak menggunakan pola ini adalah ketika produk atau layanan yang dibuat tidak menuntut untuk kompatibel di berbagai platform. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini kayak matahari ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Oke, kalau misalnya nggak ada, saya lanjut. Nah, dari software arsitektur tersebut ya, kemudian kita mentransformasikan sebetulnya menjadi apa? Diagram, data flow diagram, bisa menjadi UML dan seterusnya. Nah, ini saya akan mencontohkan adalah kita mentransformasikan menjadi sebuah data flow diagram. Notasi-notasi yang harus diingat ya, sebetulnya ada dua aliran nih ceritanya nih sebetulnya. Ada aliran DeMarco ya sama Gane. Nah, ini harus diingat, siapa tahu nanti pas lagi pendadaran keluar, soalnya saya waktu itu lupa. Ini ada dua jenis ya. Yang pertama kalau entitas luar sama antar DeMarco sama Gane.
ya sama-sama kotak entitas luar, kotak external entity, gitu kan. Kemudian proses, nah ini proses berbeda nih antara Gane sama DeMarco. Proses ini adalah bulat. Sementara kalau untuk Gane kotak, nah ini ada ibaratnya nanti nama prosesnya nih di sini. Nah ini ada detail dari prosesnya seperti itu. Nah kemudian di sini ada aliran data sama ya bentuknya. Nah simpan data atau ibaratnya adalah database ya, atau ini adalah sebuah database. Ada sebuah database ketika DeMarco hanya 2 garis kayak gini gitu. Kayak sama dengan ya, tapi ini panjang banget gitu kan. Sementara kalau untuk Gane ini sebetulnya kayak sama dengan, tapi ini ada tambahan 2 garisnya seperti ini. Nah, yang perlu diingat adalah terkait dari notasi ini, jangan sampai kita ketika menggambarkan DFD gitu ya, kita istilahnya jadi ngeremix gitu loh. Ngecampur-campur gitu. Jangan sampai kita entitas luarnya ini, prosesnya ini, tetapi nanti ketika simpan data kita pakai punyanya Gane gitu sebetulnya. Jadi kita harus benar satu aliran gitu loh, jangan campur-campur. Kalau saya sendiri pun saya paling sering adalah menggunakan notasi dari DeMarco and Jordan atau simbol dari DeMarco and Jordan. Saya jarang menggunakan dari yang Gane and Sarson seperti itu. Jadi harus benar ingat ketika kita menggambar sebuah DFD itu jangan sampai beda-beda antara satu dan yang lainnya seperti itu. Atau misalnya kita udah menggunakan simpan data nih untuk satu proses pakai yang ini nih. Kemudian kita di proses yang lain menggunakan notasinya yang ini. Wah, itu kan lebih aneh lagi. Atau prosesnya yang satu misalnya proses untuk kelola data keuangan itu pakai yang ini gitu kan. Tapi untuk begitu kelola data akun pakai notasinya yang kotak gitu. Itu juga jangan sampai adanya inkonsistensi seperti itu. Nah, ini contoh dari diagram konteks. Apa bedanya diagram konteks dengan diagram data flow diagram? Nah, diagram konteks itu bisa dibilang benar data flow diagram DFD level 0 sebetulnya. Di mana ini benar menggambarkan secara lengkap ya, sebetulnya secara lengkap, tapi lengkap tetapi general, tidak spesifik, tidak detail gitu kan sebetulnya. Ketika orang ngebaca ini, harapannya adalah bisa langsung melihat ya gambaran sistem yang akan kita buat gitu kan. Ini misalnya nama sistemnya adalah SIPAE gitu kan sebetulnya. Dari SIPAE ini ya dia memiliki beberapa aliran data gitu kan untuk beberapa external entity ya, atau entitas luar itu sebetulnya adalah user-user yang akan menggunakan dari proses tersebut atau sistem tersebut. Nah, untuk contoh di sini adalah ini contoh yang saya pakai adalah contoh skripsi saya ya. Ini adalah contoh entitas luar, ada pemilik BMW 36, kemudian ada pakar dan juga ada administrator. Nah, kemudian SIPA ini apa aja nih? Aliran datanya gimana? SIPA ini ketika masuk ke dalam pemilik kepada entitas ini ya, ini ada data-data ini yang dikirimkan, ada data akun, ada hasil konsultasi, sama ada riwayat masalah. Sementara yang dimasukkan ke dalam pemilik BM ke dalam sistem ada data login, data akun ya, data gejala sama data saran. Nah, kenapa di sini ada data akun dua-duanya gitu kan? Karena ini data akun ya, dia ketika mengirimkan data sebetulnya, ketika ini komen lah, istilahnya adalah komen, memasukkan data akun. Nah, ini adalah untuk query-nya atau retrieve datanya. Ini adalah untuk menampilkan atau ketika dia melihat data-data informasi dari data akun dia seperti itu. Nah, ini juga kenapa ada data gejala sama data saran, karena ini yang saya buat merupakan sebuah expert system atau sistem pakar ya kan. Nah, disinilah ada data-data gejala yang memang dimasukkan ke dalam si PAE. Serta gejala-gejala dimasukkan, maka di sini si PAE ini memberikan data hasil konsultasinya seperti apa, sama ada juga riwayat masalah yang dialami seperti itu. Data saran apa? Data saran untuk pengembangan si PAE yang lebih baik. Nah, kemudian ini setelah dari user pemilik BMW, ini ada yang namanya user pakar. Data yang mengalir ya, kita apa? Ada data akun,
sama ada data masalah, data gejala, data riwayat masalah. Ini juga sama nih, ada data masalah, data gejala, di sini nggak ada data masalah, data gejala, gitu kan. Karena apa? Ini untuk komennya, ya kan? Komen. Nah, yang ini untuk apa? Ini untuk query-nya, untuk retrieving datanya, untuk dilihat seperti itu. Ini juga sama data login dan yang lainnya. Ini juga sama administrator semua entitas ya. Misal kita lihat ya di pemilik BMW ada data login. Ini ada data login. Yang ini juga ada data login karena memang ketika ingin berinteraksi atau menggunakan SIPA ini setiap user atau setiap external entity ini wajib untuk melakukan atau masukkan data login mereka. Itu. Nah, dari hasil yang diagram konteks ini ya, sesimpel ini kemudian dikembangkan atau diturunkan lagi menjadi apa? DFD level 1. Makanya hasilnya seperti ini. DFD level 1. Bisa kita lihat ya, puyeng ya. Ini alirannya ya. Ini bisa kita lihat tadi ada berapa entity-nya? Ada 3, ya kan? Oke, ada pakar, ada administrator, sama ada harusnya pemilik BMW nih. Mana pemilik BMW? Nah, ini yang harus dipastikan adalah ketika kita membuat dari diagram konteks ke level 1 dan level 2, ya nggak boleh tiba-tiba diagram konteks nggak ada, misalnya nggak ada external entity D, ya kan? Tiba-tiba di DFD level 1 ada nih external entity D gitu kan. Jadi antara external entity di diagram konteks level 1 maupun level 2 itu harus sama gitu kan. Misalnya di level 1 gitu kan sama, nggak ada entity E. Tapi kok di level 2 tiba-tiba muncul external entity E. Nah, itu nggak boleh, berarti ada kita dalam proses pembuatannya ada yang keliru seperti itu. Nah, ini administrator bisa kemana aja? Oh, dia bisa masuk ke dalam proses kelola data keuangan. Yang tadi kita lihat ya, satu proses yang namanya SIPA-E ya, karena ini SIPA ini merupakan sebuah sistem pakar ya. Nah, ini ternyata begitu masuk ke dalam level 1 itu dipecah menjadi berbagai proses gitu kan sebutan. Misalnya kita lihat nih. Proses 1 proses 1. Kok round ya proses 1 nih. Oh, ini dia proses 1 login. Ya kan tiap proses login nih, ya kan ini dimasukkan oleh semua user gitu kan sebetulnya, termasuk dari pemilik data pemilik BMW36 nih, bisa kita lihat ya. Ini garis set ya kan sebetulnya. Nah, ini set ke sini, ya kan? Ini bolak-balik karena login pun juga memberikan data retrieve ketika dia berhasil login gitu kan. Kemudian administrator juga sama. Ini memberikan data login dan sini kemudian yang terakhir adalah ini pakar data login. Nah, sementara ini ya, username password ya, ini tuh diambil dari atau masuk ke dalam dari user pengguna gitu kan sebetulnya. User pengguna ini masuk ke dalam data login, termasuk juga di dalamnya adalah untuk user pengatur juga masuk ke dalam proses login, dan seterusnya. Ini ada proses login, kemudian ada proses daftar akun, kemudian ada proses apa lagi nih, ada proses 1 2 3 proses nomor 3 mana ya? Oh, ini dia proses kelola data pengguna, ada kemudian proses konsultasi, ya kan, ada proses riwayat, ada proses 5, 6, mana 6. Oh, proses pilihkan akun, proses olah data masalah, ada olah data rule atau aturan, ada olah data gejala, ada olah data solusi, sama akun saya, user pengguna, dan akun saya, user pengatur. Nah, di step-step ini juga nih misalnya kayak ini proses konsultasi yang merupakan proses utama ya. Proses utama ini bisa kita lihat pemilik BMW 36 kan memasukkan data gejala konsultasi. Nah, dari data konsultasi ini ya, ini dia mendapatkan data blackboard sebetulnya, data dari blackboard. Nah, cuma sebelum dia data blackboard, dia konsultasi ini mau memberikan dulu nih, memasukkan data-data rule ke dalam data blackboard, kemudian blackboard memberikan data blackboard ke dalam kolom konsultasi, dan kemudian di sini terus nih sebetulnya ini data rule, data blackboard gitu kan sebetulnya, data gejala juga. Nah, setelah ini semuanya sudah selesai ya kan, sudah proses selesai. Nah, konsultasi akan memberikan hasil konsultasi kepada pemilik seperti itu. Kemudian dari hasil konsultasi ini juga gitu kan,
Ini dia juga mau apa? Memberikan yang namanya data masalah karena ini riwayat nih. Ada proses yang namanya riwayat. Riwayat masuk ke dalam database yang namanya riwayat, data riwayat, kemudian riwayat ini ya ini memberikan atau mengalirkan data yang namanya riwayat masalah ke dalam pemilik BM36 seperti itu. Nah, ini nggak cuma sampai di sini saja sebetulnya. Dari level 1 pun masih kita bisa turunkan lagi ke dalam level selanjutnya yaitu DFD level 2 gitu kan. Nah, ini dia level 2. Dari DFD level 2 ini contohnya adalah kita mengambil proses 12 nih ya. Proses 12 di sini adalah bisa kita lihat akun saya nih, akun saya untuk user pengatur. Nah, jadi di setiap proses ini bisa kita turunkan lagi. Sebetulnya misalnya kita proses daftar akun mau kita turunkan lagi menjadi level 2 boleh. Tetapi kita harus lihat apakah necessary atau enggak untuk kita turunkan, apakah benar di dalamnya ada proses tambahan lagi gitu sebetulnya. Nah, misalnya saya ke daftar akun, proses daftar akun emang udah cukup ya daftar akun. Oh enggak, sebetulnya di dalam daftar akun kita bisa breakdown lagi, kita bisa pecah lagi menjadi apa? Bisa menjadi proses untuk emang daftar akun, habis itu reset password juga bisa gitu kan sebetulnya. Atau misalnya saya nih, untuk akun saya user pengatur gitu kan. Kan ada akun saya user pengguna, ada akun saya user pengatur. Nah, ini bisa kita breakdown nih ternyata menjadi dua proses lagi nih, yaitu perbarui akun saya sama perbarui kata sandi gitu kan. Nah, bisa kita lihat nih di sini. Di sini pun juga sama. Di atas tadi ya, ada tiga ini ya, ada 3 user ya. Ada pakar, administrator sama pengguna gitu kan sebetulnya. Nah, ini nih di sini apa namanya untuk tidak ada external entity yang awalnya tidak ada di proses sebelumnya tiba-tiba muncul nih di level 2 gitu kan. Kalau misalkan kurang tidak masalah, tetapi tidak boleh yang kemudian lebih atau berlebih gitu kan sebetulnya. Nah, disinilah bisa kita lihat gitu. Ini administrator untuk perbarui akun saya, ya kan dia mau mengirimkan ada data apa aja. Nah, di dalam level 2 ini sudah lebih didetailkan. Kalau misalnya sebelumnya nih di level 1 ya untuk proses 12 ya. 12 untuk administrator kita lihat nih, 12 untuk administrator ya dia hanya menuliskan di sini ada apa? Data yang mengalir hanya data akun. Tetapi di sini langsung lebih lengkap nih. Data-data apa aja yang mengalir? Ada username, ya kan ada username, ada email, ada nama user, ada phone number sama ada PIK. Nah, ini tuh udah langsung sesuai nih dengan nama-nama atribut yang akan kita gunakan juga di dalam IRD sebetulnya. Nah, ini masuk perbarui akun saya. Nah, status user ini juga diambil nih. Ada data yang mengalir juga yaitu apa? ID status masuk ke dalam proses perbarui akun saya. Perbarui akun saya kemudian disimpanlah ke dalam database yang namanya user pengatur. Ada apa aja? Nah, ada sedikit perbedaan dari administrator ke sini hanya ada data ini ya, username, email, nama user, phone number sama PIK. Nah, karena di dalam proses perbarui akun saya ini ada namanya satu user yang ikut masuk ke dalam proses ini, maka di dalamnya ada atribut baru yang namanya ID status yang kemudian disimpan di dalam user pengatur. Nah, user pengatur pun ya kemudian ini juga masuk memberikan password karena di sini ada yang namanya password lama. Ada proses untuk pengecekan dengan password lama. Nah, administrator pun bisa mengganti password gitu kan dengan memasukkan password baru. Nah, user pengatur ini mengecek nih sebutnya password lamanya yang dimasukkan apakah sama atau enggak. Ketika sudah sama, password baru yang dimasukkan juga sudah sama, ada confirm new password. Nah, ini kemudian masuk lagi nih ke dalam user pengatur. Seperti itu. Nah, ini juga administrator, ya kan dia juga bisa namanya melihat akun saya. Gitu. Nah, ini user pengatur ke sini. Seperti itu. Kok ini nggak ada untuk pemilik gitu kan. Karena memang ini dikhususkan apa untuk user pengatur saja. Berbeda ketika memang ini yang kita lihat adalah untuk akun saya user pengguna. Karena di dalam proses 12 ini akun saya user pengatur ini tidak ada nih. Bisa kita lihat pemilik BM3 tidak ada panah atau tidak ada data yang mengalir ke dalam sini karena dia mengalirnya ya bisa kita lihat ke sini nih ke proses 11 seperti itu akun saya. Misalnya ya kita bisa lihat nih ke dalam kita lihat masuk ya ke
Level 2. Nah, ini dia user pemilik. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Ini apa? Tulisannya yang pemilik BMW 36 ya kan. Nah, dia sebelah sama nih. Di breakdown lagi menjadi 3 proses. Ada perbarui akun saya, ada perbarui kata sandi, dan ada lihat akun saya. Tetapi di sini lebih lengkap atau lebih banyak data yang dikirim gitu kan. Cuma ini ada phone number, ada alamat, ada plat number dan sebagainya. Di sini nih bisa kita lihat tuh. Bahkan nih di sini ya di dalam perbarui akun saya itu tuh mengambil dari 3 database yang lain. Ada seri mobil, dia akan memasukkan ID seri, ada kode mesin memberikan kode mesin, dan tahun mobil memberikan atribut tahun mobil atau mengalirkan data dari tahun mobil. Ketika di sini maka masuk nih yang kalau awalnya pemilik BMW 36 hanya username, email, nama user, phone number, alamat, plat number sama PIK ya. Ini ada tambahan nih, ada ID seri, ada kode mesin, ada tahun mobil, sama ada ID status. Masuklah ke dalam apa namanya database user pemilik. Ini juga sama perbarui kata sandi, sama seperti tadi ya. User pemilik ini ada beberapa data-data yang diberikan ke dalam lihat akun saya. Seperti itu. Apakah ini bisa di breakdown lagi? Nah, DFD itu hanya sampai level 2 gitu kan. Jadi ibaratnya ini sudah, karena kita bisa lihat ini bukan lagi data akun ya yang kita tuliskan, tetapi udah detail langsung jenis-jenis data apa saja yang dikirimkan. Tapi ada nggak yang ibaratnya tidak usah apa namanya, tidak usah di breakdown? Bisa. Poin nomor 1 nih sebetulnya hanya log username memang password saja, seperti itu. Oke, level 1, level 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi dulu? Jelas, Pak. Yang lain gimana yang lain? Halo. Tes. Ya, gimana? Bentar. Sedang berkonsolidasi. Mantap. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, oke langsung nih. Tugas 3. Wah, ini masih setengah jam. Langsung aja kali ya kumpulin nih. Buatlah arsitektur perangkat lunak dan diagram konteks dari perangkat lunak yang akan dibuat berdasarkan dokumen SRS yang telah dikerjakan 1 TS. Ini kelompok berarti berdua-berdua. Mas Aldo sama Mas Aru, Mas Haba sama Mas Nana. Silahkan dibuat. Sesuai dari SRS yang sudah dibuat, ingin membuat aplikasi apa, SRS seperti apa, maka apa namanya dibuat nih arsitektur perangkat lunaknya dan diagram konteksnya. Tidak usah sampai level 1. Level 1 sama level 2 buat tugas yang lain pasti ada. Tapi untuk yang saat ini sampai ini aja dulu, diagram konteks. Pak, boleh di ini nggak Pak? Di preview Pak materi yang ini. Yang DFD itu. Ya apa? Materi tentang
PDF di itu, Pak. Ini saya up ya ke e-learning ya. Oh, ini belum, Pak. Hah? Ini belum. Apanya? Ini belum dimasukin ke e-learning emang. Belum, ini baru mau. Kan baru hari ini ngajarnya nih. Bentar, ini saya masukkan dulu nih. Aduh. Tumben Telkomsel lagi lemot ya. Telkomsel apa IndiHome, Pak? Telkomsel. Oh, nggak bisa sih. Nah, ini mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Ini pertemuan berapa? 9 ya? Tanggal ya ntar Edwix tuh yo. Ini tanggal 17 Mei. Muhaba. Udah saya up ke e-learning. Mau dicek. Ada nggak? Ada, Pak. Oke.
Ini saya tunggu ya untuk yang tadi dikerjakan. Enggak ada sih.
Ini kayaknya waktu kan udah 10 menit lagi. Sepertinya nggak akan kekejar ya untuk apa namanya proses pembuatannya, takutnya nggak maksimal. Ini dijadikan buat tugas saja, dikumpulkan dan dipresentasikan secara singkat aja. Minggu depan di pertemuan selanjutnya per kelompok 5 menit aja nanti penjelasannya ya untuk software arsitektur dan DFD-nya. Mohon dibuat sebaik mungkin karena ini akan membantu ya sebetulnya jika kalian sudah mengerjakan tahap sekarang akan membantu untuk proses pengerjaan documentation keperluan UAS. Jadi lakukan sebaik mungkin, minggu depan dipresentasikan per kelompoknya 5 menit. Ada pertanyaan? Sampai saat ini? Ini dibuatnya sampai level berapa? Satu aja? Level 0 aja, diagram konteks, nggak usah sampai level 1. Oh, diagram konteksnya aja, Pak. Yes, betul, diagram konteks aja. Oke, Pak. Karena nanti untuk sampai level 1 dan sebagainya perlu pendalaman lebih. Tapi untuk yang tugas saat ini sampai level 0 atau diagram konteks ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Siap, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup kelas hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti di next meet. Kita akan membahas kayaknya terkait desain ya. Minggu depan tuh di pertemuan berikutnya kita akan membahas desain. Stay safe and stay healthy. Selamat melanjutkan aktivitas atau kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sebanyak Pak.